Selain berada di bioma Mushroom Island, jamur raksasa ternyata ada juga di dua bioma ini. Banyak player Minecraft udah tahu ya, yaitu bioma yang ini punya jamur yang satu nih. Ada dua bioma sih, yaitu Dark Forest dan juga Swampland. Heran juga sih aku ini, kenapa ya kok bisa ada jamur raksasa di kedua bioma ini? Ya, tentunya nggak masuk akal. Lantas apakah benar Mojang menambahkan ini biar fantasi gitu biomanya? Inilah 3 bioma dengan jamur raksasa di Minecraft. Guys, yang pertama jamur yang ada di sini ada 3 bioma lah ya. Yang pertama berada di ini Dark Forest. Ada 4 bioma apa 3 bioma sih? Jadi yang pertama berada di Dark Forest ya guys ya. Harusnya yang paling utama di itu ya, di bioma langka Mushroom Field gitu loh. Itu yang di bagian akhir. Untuk Dark Forest sendiri, biomanya ini padat ya, padat dan juga banyak sekali ya. Aku sih nggak paham juga, biar apa kok ditambahin jamur? Mungkin bagi Mojang biar tambah fantasi gitu ya, biar kayak fantasi atau di film-film gitu. Perlu diingat ya, kita nggak membahas jamur yang ada di Nether, kita akan membahas jamur yang ada di Overworld, oke? Jadi pokoknya mungkin bisa saja Mojang nambahin jamur di tempat selain Dark Forest, selain Mushroom Field. Itu bisa saja berada di bioma ini juga ya. Alah, pokoknya jadi gitulah. Kita tahu kalau di mana Minecraft punya 2 jenis jamur, yang pertama coklat sama merah gitu loh. Jadi kalian bisa lihat ini lebih mirip fantasi gitu ya. Ini kan kalau di film kartun mungkin bisa aja ada jamur juga. Sama halnya dengan Minecraft nih. Ini kan Dark Forest contohnya. Tapi kalau misalnya di hutan-hutan sana di film kartun itu pasti ada jamur raksasa kayak ini, seukuran pohon lah ya tingginya dan besarnya. Tapi apa yang ada di dunia nyata ya? Aku sendiri sih nggak paham ya ada apa enggak. Kayaknya itu cuma di film-film atau di Minecraft aja deh. Kalau ada di dunia nyata ya kalian buktiin. Mana buktinya? Nggak ada kok. Paling di hutan luar sana kan nggak ada sama sekali sebenarnya ya. Emang ini zaman dahulu atau gimana sih? Ya, jadi pokoknya kalian berada di bioma ini, kalian pasti nggak asing lagi dengan jamur-jamur yang ada di bioma ini ya guys ya. Jadi pokoknya ini adalah bioma langka, yang mana bioma Dark Forest dilengkapi dengan jamur yang seperti ini ya. Seperti itulah. Ya, kita lanjut ke bioma. Nah, selanjutnya ini Swampland. Ada juga ya guys ya. Ini kan mengingat rawa-rawa. Emang ada rawa-rawa punya jamur segede ini? Gak masuk akal juga sih sebetulnya. Ya kan? Tapi lumayan lah untuk bikin rumah jamur di Swampland. Tapi tetap aja nggak masuk akal sih. Untuk ciri biomanya sendiri ini berlumpur dan rumputnya hitam gini ya guys ya. Kayak apa gelap gitulah. Airnya juga keruh dan ditumbuhin ini ya guys ya. Emang di bioma ini guys ya. Jadi kalau kalian berada di bioma Swampland pasti gak asing lagi dengan bioma yang jamur ya guys ya, sama ini ya. Jamur yang seharusnya berada di Mushroom Field malah berada di bioma tak terduga. Itu. Ini pohonnya tumbuh gimana ya? Apakah anomali kayak gini? Ini pohon apa sih? Masih lucu banget. Pokoknya begitu. Sekarang aku mau tanya sekali lagi.
Ini kan sebetulnya nggak wajar juga ya, ada rawa-rawa terus ada jamur kayak gini lah ya. Entah apa tujuannya untuk Mojang. Mungkin sama seperti bioma yang tadi, bioma Dark Forest, biar fantasi gitulah farmland ini ya, atau rawa-rawa ini ya. Tapi seharusnya kalau nggak pakai jamur ini kan udah cukup bagus sih. Emang ada rawa-rawa ditambahin jamur kayak gini. Ini adalah hal fenomena yang mungkin terbilang wajar di bioma ini, di bioma swampland, tapi terlalu langka di real life ya guys ya. Tentunya terlalu langka ya. Jadilah pertanyaan dan meledaklah pertanyaan soal ini semua gitu loh. Kenapa juga Mojang nambahin kayak gini? Jadi jelas ya, ciri-cirinya bioma sudah lihat dan kalian sudah tahu. Tapi kalau juga tadi bioma ini ya jamurnya, tentunya merusak jati diri bioma swampland gitu loh. Emang ini jati dirinya swampland di dunia nyata? Nggak mungkin kan? Tapi kalau jamur si bioma yang semestinya baru harusnya kan gitu ya guys ya. Jadi menurut kamu apa penyebab Mojang tambahin jamur di bioma ini? Dan yang terakhir di bioma utamanya Mushroom Field. Sesuai namanya Mushroom Field, ini berarti ini maksudnya Mushroom Island ya. Ya bisa juga disebut Mushroom Field. Bisa kalian sebutin Mushroom Field atau Mushroom Island ya guys ya. Sesuai namanya, ini karena pulau jamur ini penuh dengan miselium dan juga jamur-jamur raksasa dan juga kecil. Dihuni dengan sapi jamur juga gitu loh. Nah, miselium ini bloknya langka dan hanya ditemukan di bioma ini ya. Dan paling banyak jamurnya ya guys ya di sini. Pohon jamur lah tuh ya. Jadi gak heran kalau ini disebut Mushroom Island atau Mushroom Field ya guys ya. Jadi ini bioma aman guys, gak ada siapa-siapa di sini ya. Hanya sapi jamur yang lezat dan bergizi gitu loh. Pokoknya ini adalah bioma terlangka di Minecraft yang sangat susah ditemukan. Tapi kalau di sisi tertentu pasti bioma ini terlalu luas dan juga besar ya. Apalagi dengan keunikan biomanya ya. Dan kalian aman nih. Kalian bikin rumah di sini dengan aman dan juga damai. Itulah 3 bioma dengan jamur raksasa besar. Menurut kamu apa penyebab Mojang tambahin jamur di kedua bioma, yaitu Dark Forest dan juga Swampland tadi, yang seharusnya berada di bioma utamanya Mushroom Field? Kalian tahu sendiri lah ya. Aku sendiri tidak tahu. Seed Minecraft terkadang sangat menakjubkan. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa seed Minecraft yang satu ini, yaitu 3 seed danau yang menakjubkan. Ada danau yang mana ini seperti kaldera, atau ada bagaimana dengan yang satu ini. Ada 2 struktur yang seharusnya bukan berada di danau ini, yaitu desa dan juga ocean monument. Nggak masuk akal banget kan? Ada juga danau cherry. Dan berikut 3 danau menakjubkan di Minecraft. Seed ini bisa dibilang kawah sekaligus danau guys ya. Ini kaldera ini namanya. Ya guys ya. Ini kaldera. Kalian tahu kaldera ya? Itu loh, yang terbentuk dari gunung api. Ini kaldera atau kawah biasa sih atau apa gitu ya. Soalnya nih lumayan gede loh. Kalian bisa lihat pemandangan danaunya di tengah. Ini benar-benar luar biasa guys. Apalagi dengan hutan campuran kayak gini guys, sangat luar biasa ya guys pemandangannya. Pemandangan epic kalian bisa dapatkan di sini. Kalian bisa bikin rumah di lereng gunungnya. Wow, menakjubkan ya guys ya. Kalian bisa nilai sendiri si Minecraft yang satu ini ya guys ya. Nah, yang kedua ini adalah seed Minecraft yang nggak masuk akal ya. Ada desa di tengah danau. Yang bikin heran, ini desa bukan terbuat dari sandstone ya, tapi terbuat dari kayu biasa nih, terbuat dari ok biasa tentunya. Yang seharusnya bukan di sini desanya, ya kalau kayu ini. Apalagi ada juga ocean monument yang seharusnya berada di laut, bukan di danau Badlands ini. Gak wajar ya guys ya sebetulnya ya guys ya. Kalau danau aja cukup, tapi kalau 2 struktur ada di danau ini,
Gimana menurutmu? Langka nggak sih? Langka banget loh ya. Seed ini memang bisa ditemukan kapan saja, dan tentunya ini adalah seed terlangka di Minecraft yang kalian bisa nilai sendiri. Nah, yang di seed yang ketiga atau yang terakhir, ini ada sebuah danau kecil di tengahnya. Ini sebuah kawah. Ini sebuah kawah cherry grove ya guys ya. Ini cherry grove dan tengahnya danau. Kalau kita lihat dari atas kayak donat pink raksasa nggak sih? Apalagi kan ini kan danau di tengahnya, dan ada lahan terbuka seperti ini yang kalian bisa bikin desa ataupun rumah pribadi di sini ya. Kira-kira ada yang mau nggak ya tinggal di sini, bikin rumah di sini? Mungkin itu yang bagus ya. Tentu pemandangannya sangat luar biasa ya. Cuman 3 seed itu saja untuk danau terbaru ya guys ya. Setahu sih itu aja. Jadi ini aja untuk seed Minecraft yang satu ini ya. Jadi menurut kamu dari ketiga seed Minecraft tadi, mana yang paling menakjubkan? Gara-gara seed besar yang membuat bikin rumah gagal dilakukan tim Minecraft. Ya, malah nggak jelas lagi ambil Minecraftnya ya guys ya. Diterus lagi tentang nggak jadi bikin rumah gara-gara seed